Halo WhatsApp guys, selamat datang di channel aku. Perkenalkan, nama aku Fitri. Nah, di malam minggu ini kalian pada ngapain di rumah guys? Karena kan pastinya sangat takut ya buat keluar rumah. Ya seharusnya kita ngumpul bareng sama teman, ketemu sama doi, atau bahkan lagi ada acara arisan di luar rumah. Tapi kita sangat takut buat keluar rumah karena adanya virus yang sangat membahayakan untuk keselamatan kita ya teman-teman ya. Tapi kita tetap harus berdoa semoga virus ini cepat kelar, orang yang terkena virus ini cepat sembuh, kita semua sehat walafiat, dan aktivitas kita bisa berjalan normal seperti biasa ya teman-teman ya. Amin. Nah, ngomong-ngomong malam minggu, aku kembali lagi hadir untuk menghibur kalian teman-teman ya. Seperti biasa, aku akan membawakan sebuah cerita-cerita horor yang pastinya sangat menarik untuk dibahas. Seperti tema kali ini adalah tempat-tempat wisata yang dianggap paling angker di mata masyarakat. Mungkin salah satu tempat wisata ini sudah pernah kalian kunjungi juga ya teman-teman ya. Nah, daripada kita penasaran, mending kita langsung aja ke ceritanya. Tempat yang pertama yang terkenal angker adalah Jembatan Ancol. Konon katanya Jembatan Ancol ini terkenal angker dikarenakan dulu ada seorang gadis muda yang sangat cantik yang bernama Maryam. Maryam ini adalah gadis yang sangat cantik, manis, baik, dan juga ramah. Sayangnya Maryam ini adalah korban kekerasan seksual. Maryam diperkosa, dibunuh, lalu mayatnya dibuang ke Kali Ancol. Semenjak saat itu, arwah Maryam ini selalu menampakkan diri di Jembatan Ancol ataupun di sekitarnya. Karena wajah dari hantu Maryam ini sangat cantik, sehingga orang-orang sekitar menamainya si manis Jembatan Ancol. Kabarnya sudah banyak orang yang pernah melihat penampakan hantu Maryam ini. Salah satunya adalah seorang pelukis seni Taman Jaya Impian Ancol. Dia mengaku bahwa dia didatangi oleh seorang gadis cantik yang meminta dirinya untuk melukisnya. Namun sayangnya, sebelum lukisan ini selesai, sosok gadis cantik ini menghilang. Ia menduga bahwa gadis cantik itu adalah hantu Maryam. Nah, bagaimana guys? Apa kalian sudah pernah datang ke Ancol? Atau sudah pernah melihat penampakannya juga? Kalau aku sendiri sih belum. Tempat selanjutnya yang predikatnya paling angker dalam sejarah Indonesia adalah Lubang Buaya. Lubang Buaya ini terletak di Cipayung, Jakarta Timur. Lubang Buaya ini dulunya dijadikan tempat penampungan para korban Gerakan 30S atau PKI, yaitu salah satu tragedi paling kelam dalam sejarah Indonesia, di mana pada waktu itu semua para petinggi militer dibantai lalu dibunuh oleh anggota PKI. Dinamakan Lubang Buaya karena ada legenda yang mengatakan bahwa ada banyak sekali buaya putih yang terdapat di dalam sungai di daerah tersebut. Dikarenakan dulunya adalah tempat pembantaian dan pembunuhan, sehingga pada malam hari terdapat banyak penampakan dengan sesosok manusia yang menggunakan seragam tentara dengan muka yang berlumuran darah. Nah, kalau di Lubang Buaya ini udah ada yang pernah ke sana belum sih? Jujur, aku pengen sekali ke sana karena pengen lihat tempatnya, pengen lihat lubang buayanya itu. Penasaran sih. Tapi dengar dari ceritanya juga sangat menyeramkan ya. Selanjutnya, tempat yang terkenal sangat angker adalah Toko Merah. Buat kalian yang pernah mengunjungi wisata Kota Tua atau Jakarta Kota, pasti Toko Merah ini sudah tidak asing lagi.
Toko Merah ini merupakan sebuah bangunan yang memiliki ciri khas Tionghoa, sehingga tampak dari luar bangunan ini terlihat sangat kokoh dan megah. Namun di balik kemegahan dan kekokohan, bangunan ini menyimpan sebuah cerita mistis. Konon katanya sebelum dijadikan Toko Merah, tempat ini pernah dijadikan pembantaian etnis Tionghoa, sehingga mayat-mayatnya bertebaran di sekitaran sungai. Selain dijadikan tempat pembantaian, bangunan ini juga pernah dijadikan tempat penyiksaan para wanita-wanita hingga menemui ajalnya. Semenjak dari situ, warga sekitar mulai merasakan hal-hal mistis. Dari mulai mendengar teriakan-teriakan, wanita menangis, hingga suara langkah kaki seorang prajurit. Ada saksi mata mengatakan bahwa ia pernah melihat sesosok wanita memakai gaun panjang yang berjalan di sekitaran Toko Merah itu. Konon katanya apabila kita berjalan di depan Toko Merah itu, maka kita akan melihat sesosok penampakan di dekat jendela. Apakah kalian pernah melihat penampakan di depan Toko Merah itu? Ceritakan ya. Tempat selanjutnya yang dianggap angker adalah pertokoan Klender. Kerusuhan yang terjadi pada Mei 1998 merupakan peristiwa yang mencekam di Indonesia. Saat kerusuhan terjadi, kabarnya pertokoan Klender ini yang berada di kawasan Jakarta Timur sengaja dibakar oleh massa. Padahal saat itu masih banyak karyawan toko ataupun pembelanja dan pengunjung yang berada di dalam toko itu. Kabarnya salah satu alasan pembakaran toko Klender ini adalah kesenjangan sosial. Orang-orang yang memiliki strata kelas paling bawah iri dengan orang-orang yang sering berbelanja di toko Klender ini, sehingga mereka akhirnya membakar toko itu. Sementara orang-orang yang berada dalam toko berusaha untuk mencari jalan keluar, namun usaha mereka hanyalah sia-sia. Pada akhirnya semua orang yang berada di dalam toko itu meninggal dalam keadaan terbakar. Semenjak kejadian itu, banyak peristiwa yang terjadi hingga banyak yang melihat penampakan-penampakan yang diduga adalah korban dari kebakaran pertokoan Klender. Nah, oke guys, dan ini cerita yang terakhir, yaitu Terowongan Kasablanka. Terowongan Kasablanka ini terletak di Jalan Kuningan, Jakarta Selatan. Konon katanya Terowongan Kasablanka ini sebelum dijadikan jalan merupakan sebuah kuburan massal. Namun kemudian pemerintah memindahkan kuburan ini karena akan dijadikan sebuah jalanan. Dalam proses pemindahan kuburan, kabarnya ada salah satu mayat yang badannya masih utuh. Dan ini menjadi pertanyaan yang sangat misteri. Namun orang-orang percaya walaupun pemindahan kuburan ini, namun mereka yakin bahwa penunggu kuburan masih berada di terowongan itu. Semenjak jalanan selesai, kejadian-kejadian aneh mulai dirasakan oleh warga. Dari mulai kecelakaan motor sampai kecelakaan mobil. Beberapa di antaranya mengatakan bahwa saat berkendara, mereka suka melihat beberapa penampakan-penampakan yang berkeliaran di sekitaran area Terowongan Kasablanka ini, sehingga mengakibatkan hilangnya konsentrasi dalam berkendara dan terjadinya kecelakaan. Nah, oke guys, cukup sekian untuk video kali ini. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa di subscribe, like, dan juga komen, serta jangan lupa follow aku di Instagram ya. Oke, thank you.